Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madifiky Akaf Ramadona dengan NIM 2410 21113310033 dari kelas E. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan UAS mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh Bapak Arisandi melalui mekanisme pembuatan video seperti berikut. Pada pembahasan yang pertama, yaitu soal nomor 1 tentang PAOGA atau parkir liar sebagai persoalan pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan. Pada soal pertama ini saya membahas fenomena parkir liar dan keberadaan PAOGA yang masih sering dijumpai di kota Banjarmasin. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan ketertiban umum di daerah bukan sekedar masalah individu, tetapi berkaitan langsung dengan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Keberadaan PAOGA dan parkir liar mencerminkan adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan daerah. Di satu sisi, tindakan tersebut memang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Namun di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir melalui kebijakan yang solutif dan berkelanjutan. Menurut saya, pendekatan pemerintah daerah tidak seharusnya hanya bersifat represif melalui penertiban semata. Penindakan tanpa solusi justru berpotensi memunculkan masalah yang sama secara berulang. Pemerintah daerah seharusnya mampu melihat persoalan ini secara lebih komprehensif, yaitu dengan mengombinasikan penegakan aturan dan kebijakan sosial yang menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari urusan pemerintah daerah, ketertiban umum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengatur, membina, dan menertibkan aktivitas masyarakat agar tetap sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, persoalan parkir liar dan PAOGA tidak bisa dipandang sebagai kesalahan masyarakat semata, melainkan sebagai tantangan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang adil, tegas, dan manusiawi dalam kerangka otonomi daerah. Kemudian soal yang kedua, yaitu tentang kekosongan, kekaburan, dan konflik peraturan daerah di Kalimantan Selatan. Pada soal kedua ini, saya membahas persoalan kekosongan, kekaburan, dan konflik norma dalam peraturan daerah di Kalimantan Selatan. Persoalan ini penting karena peraturan daerah merupakan instrumen hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Kekosongan hukum terjadi ketika suatu permasalahan di daerah belum diatur secara jelas dalam peraturan daerah. Akibatnya pemerintah daerah kesulitan bertindak karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara itu, kekaburan norma muncul ketika suatu peraturan daerah mengandung ketentuan yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu, konflik norma juga dapat terjadi ketika peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bahkan dengan peraturan daerah lainnya. Kondisi ini tentu menimbulkan masalah serius karena selain menghambat jalannya pemerintahan, juga berpotensi merugikan masyarakat. Menurut saya, persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah masih memerlukan perbaikan, khususnya di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah bersama DPRD seharusnya lebih cermat dalam merumuskan peraturan, baik dari segi substansinya maupun kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari perspektif saya sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa kualitas peraturan daerah di Kalimantan Selatan masih sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda yang baik bukan hanya sah secara formal tetapi juga jelas, tidak bertentangan, dan dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan kualitas legislasi daerah menjadi hal yang penting agar otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Lalu soal nomor 3, yaitu tentang sentralisasi kewenangan Minerba melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Pada soal ketiga ini, sentralisasi kewenangan pertambangan mineral dan batu bara melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Kebijakan ini menandai pergeseran kewenangan yang sebelumnya sebagian berada di daerah menjadi lebih terpusat di pemerintahan pusat. Secara normatif, sentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan memperbaiki tata kelola pertambangan.
Pemerintah pusat ingin menghindari tumpang tindih perizinan serta praktik pengelolaan tambang yang tidak terkendali di daerah. Namun dari perspektif pemerintah daerah, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi yang cukup signifikan. Daerah penghasil tambang tetap menanggung dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan, sementara kewenangan mereka dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas. Menurut saya, sentralisasi kewenangan Minerba ini tidak dapat dilihat secara hitam putih, atau di satu sisi negara memang berhak menguasai sumber daya alam untuk kepentingan nasional sebagaimana ada pada peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain pemerintah daerah seharusnya tetap dilibatkan secara aktif terutama dalam pengawasan dan pengendalian dampak pertambangan. Dengan demikian, tantangan ke depan bukan hanya soal sentralisasi atau desentralisasi, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah agar pengelolaan minerba tetap adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat di daerah penghasil. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 4 tentang dana pemerintah daerah yang mengendap dan respons pemerintah daerah. Pada soal keempat ini saya membahas tentang polemik mengenai dana pemerintah daerah yang disebut mengendap di perbankan, yaitu daerah Kalimantan Selatan itu sendiri. Isu ini muncul setelah adanya pernyataan dari pemerintah pusat yang menilai rendahnya penyerapan anggaran daerah sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Dari sudut pandang pemerintah pusat, dana yang tidak segera dibelanjakan dianggap tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Belanja daerah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan jawaban yang sudah saya sampaikan di jawaban yang tertulis, persoalan dana mengendap tidak bisa dilihat secara sederhana. Pemerintah daerah juga perlu menjaga stabilitas kas untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, terdapat faktor kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk risiko administratif dan hukum. Dalam konteks Kalimantan Selatan daerah saya sendiri, respons Gubernur Muhyiddin menunjukkan bahwa data dana mengendap perlu dibaca secara lebih proporsional, yaitu tidak semua dana yang tersimpan berarti tidak digunakan, melainkan bisa berkaitan dengan mekanisme pengelolaan kas daerah. Menurut saya, polemik ini mencerminkan belum sinkronnya sistem fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terpenting bagi masyarakat bukanlah perdebatan angka, tetapi bagaimana anggaran daerah benar-benar direalisasikan dan dirasakan manfaatnya secara nyata. Berdasarkan pembahasan keempat soal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menghadapi tantangan yang kompleks dan saling berkaitan erat, mulai dari persoalan ketertiban umum, kualitas regulasi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga pengelolaan keuangan daerah. Seluruh persoalan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian kewenangan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan, tanggung jawab pemerintah daerah, serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Fenomena parkir liar dan keberadaan Pak Ogah memperlihatkan bahwa kebijakan daerah harus mampu menjawab realitas dan kebutuhan sosial masyarakat. Penegakan aturan memang penting, tetapi harus diiringi dengan pendekatan yang solutif agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Sementara itu, persoalan kekosongan, kekaburan, dan konflik peraturan daerah menunjukkan bahwa kualitas legislasi daerah memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mendukung jalannya pemerintahan yang efektif. Di sisi lain, sentralisasi kewenangan pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menggambarkan adanya hubungan tarik-menarik antara kepentingan pusat dan daerah. Negara memang memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga, namun pada saat yang sama kepentingan daerah juga tidak boleh diabaikan, terutama karena pemerintah daerah dan masyarakat setempat merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Terakhir, polemik dana daerah yang mengendap menegaskan bahwa hubungan fiskal antara pusat dan daerah masih memerlukan sinkronisasi yang lebih baik, yaitu perdebatan mengenai dana tersebut seharusnya tidak berhenti pada angka semata, tetapi juga harus melihat sejauh mana mampu anggaran itu diserap secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa kunci utama dari seluruh persoalan ini terletak pada perlunya
keseimbangan antara kewenangan, regulasi, dan kepentingan masyarakat, dan otonomi daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung oleh kebijakan yang adil, hukum yang jelas dan konsisten, serta koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian, terima kasih. Demikian untuk pembahasan tentang soal-soal yang sudah saya sampaikan, dan saya ingin menyampaikan tentang soal yang kedua dari Bapak Arisandi, yaitu mengenai pandangan saya terhadap penanganan bencana di daerah Aceh dan Sumatera. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh dan beberapa daerah di Sumatera. Banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi dan lainnya tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan juga ekonomi, serta psikologis masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, publik kemudian mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang tidak menetapkan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional, meskipun dampaknya dirasakan cukup luas. Dari perspektif saya melihat persoalan ini tidak bisa dinilai secara sederhana hanya dari satu sudut pandang. Di satu sisi, penetapan status bencana nasional memang memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Pemerintah pusat tidak bisa serta-merta menetapkan setiap bencana sebagai bencana nasional tanpa perlu melalui penilaian tertentu seperti luas wilayah yang terdampak, jumlah korban, dan besarnya kerugian, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Namun di sisi lain, jika melihat kondisi faktual di lapangan, kebanyakan ditanggung oleh pemerintah daerah, khususnya di Aceh dan Sumatera, sangat berat. Bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus akses ekonomi masyarakat, mengganggu layanan dasar, dan memperbesar kerentanan sosial. Dalam situasi seperti ini, kapasitas daerah seringkali berada pada titik yang sangat-sangat terbatas. Hal tersebut tercermin dari adanya pernyataan seorang bupati yang secara terbuka menyatakan tidak sanggup menangani bencana di wilayahnya. Dari sudut pandang hukum dan pemerintahan, pernyataan ini bukan sekedar tindakan simbolik atau politis, bahwa sebenarnya pernyataan ini yaitu pernyataan ketidaksanggupan terhadap peristiwa atau bencana tersebut, dan dapat dipahami sebagai pengakuan administratif bahwa kapasitas daerah telah melampaui batas kemampuannya, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur kelembagaan. Menurut saya, sinyal seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat, meskipun secara normatif kriteria bencana nasional belum terpenuhi secara sosiologis dan kemanusiaan. Kondisi masyarakat terdampak membutuhkan dukungan yang lebih besar dan respons yang lebih cepat. Negara tidak boleh terjebak pada perdebatan status semata, sementara penderitaan masyarakat terus berlangsung. Tidak ditetapkannya bencana nasional seringkali dipahami sebagai bentuk ketidakhadiran negara, padahal pemerintah pusat tetap dapat hadir melalui berbagai skema bantuan dan koordinasi. Namun secara psikologis dan politis, status bencana nasional memiliki makna penting karena menunjukkan pengakuan negara atas skala penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Saya melihat adanya jarak antara pendekatan normatif dan realitas empiris, yang secara hukum pemerintah pusat memiliki dasar untuk tidak menetapkan status bencana nasional, tetapi secara keadilan sosial, negara juga memiliki kewajiban untuk dapat memastikan bahwa daerah yang tidak sanggup dibiarkan tidak menanggung bebannya sendirian. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemerintah pusat perlu lebih fleksibel dan responsif dalam membaca kondisi daerah. Ketika kepala daerah secara terbuka menyatakan ketidaksanggupannya, seharusnya hal tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan level intervensi negara, baik melalui dukungan, anggaran, personel, maupun koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, mekanisme penetapan bencana nasional juga perlu dievaluasi agar tidak terlalu kaku dan administratif. Penilaian tidak cukup hanya berbasis angka dan indikator formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, kapasitas daerah, dan potensi dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Sebagai penutup, menurut saya persoalan bencana di Aceh dan Sumatera ini
menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal status nasional atau daerah, melainkan soal kehadiran negara secara nyata. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak berada dalam posisi saling menunggu atau saling menilai, tetapi bekerja bersama dengan satu tujuan utama, yaitu melindungi masyarakat dan memulihkan kehidupan mereka secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Dengan demikian, penanganan bencana di Aceh dan Sumatera seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa kebijakan publik harus selalu berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Status hukum penting, tetapi kemanusiaan harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, yang hukum seharusnya tidak berhenti pada norma tertulis, tetapi hadir sebagai instrumen keadilan yang peka terhadap kondisi sosial. Terima kasih.